Perkenalkan, nama saya Amar Alviras, NPM 25114087 dari Prodi Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian haji. Secara bahasa, kata haji berasal dari bahasa Arab, al-haz, yang memiliki beberapa arti, di antaranya menyengaja atau bermaksud. Tujuan atau maksud untuk perbuatan yang besar dan agung, mengunjungi atau menziarahi. Pada intinya, haji secara bahasa berarti niat atau maksud yang kuat untuk menuju atau mengunjungi suatu tempat yang agung. Secara istilah atau terminologi dalam hukum syariah Islam, haji adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah, Ka'bah, di Mekah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan cara tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, dan dilakukan secara tertib. Jadi, haji adalah konteks ibadah, bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan perjalanan spiritual yang terikat oleh waktu, bulan Zulhijjah, tempat, Mekah, dan sekitarnya, dan tata cara manasik haji yang telah ditentukan syariat Islam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hukum haji. Hukum dasar ibadah haji adalah wajib bagi setiap umat muslim yang memenuhi syarat mampu, istitah, bagi secara fisik maupun materi. Ibadah haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan, setidaknya sekali seumur hidup. Berikutnya ada syarat-syarat haji. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. 4, mampu atau istitah. Mampu di dalam syarat haji dibagi menjadi 2. Yang pertama, mampu secara finansial, memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan, biaya hidup selama di tanah suci, dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah. Yang kedua, mampu secara fisik dan mental. Berikutnya ada syarat-syarat haji. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. 4, mampu atau istitah. Mampu di dalam syariat haji dibagi menjadi 2. Yang pertama, mampu secara finansial, memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan, biaya hidup selama di tanah suci, dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah. Yang kedua, mampu secara fisik dan mental, sehat secara jasmani dan rohani untuk melakukan perjalanan jauh dan rangkaian ibadah haji yang padat. Adapun tambahan syarat haji bagi perempuan harus ditemani oleh mahram, suami atau kerabat laki-laki yang haram dinikahi atau berpergian dalam rombongan yang terpercaya. Selanjutnya, ada rukun haji. Yang pertama, ihram. Niat untuk memulai ibadah haji yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram bagi laki-laki. Pakaian ihram adalah 2 lembar kain putih tanpa jahitan, sedangkan bagi perempuan adalah pakaian yang menutup seluruh aurat kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, wukuf. Wukuf di Arafah. Berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dimulai setelah matahari tergelincir hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Wukuf merupakan puncak dari seluruh rangkaian ibadah haji. Yang ketiga, tawaf ifadah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali setelah kembali dari Arafah. Tawaf ini adalah salah satu rukun terpenting yang menentukan sah atau tidaknya haji. 4, sa'i. Berlari-lari kecil atau berjalan cepat antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, mengenang kisah Siti Hajar mencari air untuk putranya, Ismail. 5, tahalul. Mencukur atau memotong sebagian rambut sebagai tanda berakhirnya ihram. Tahalul awal dilakukan setelah melempar jumrah akobah, sementara tahalul kedua dilakukan setelah tawaf dan sa'i. 6, tertib. Menjalankan semua rukun haji sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Selanjutnya, macam-macam haji. Ada 3 macam pelaksanaan ibadah haji, yaitu haji tamatu, haji kiron, dan haji ifrad, yang berbeda dari segi tata cara, menggabungkan ibadah umroh dan haji, serta kewajiban denda. Yang pertama, haji tamatu, mendahulukan umroh, lalu menyelesaikan haji, dan wajib membayar dam. Yang kedua, haji kiron, menggabungkan niat haji dan umroh dalam satu ihram, dan wajib membayar dam. Yang ketiga, haji ifrad, melaksanakan haji secara terpisah dari umroh dan tidak diwajibkan membayar dam. Setelah materi haji, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian umroh. Secara bahasa, etimologi, kata umroh berasal dari bahasa Arab, umroh,
yang berarti ziarah atau berkunjung. Makna ini berunjuk pada tindakan dasar mengunjungi suatu tempat yang berpenghuni atau memiliki nilai spiritual tinggi. Dalam hal ini, Baitullah Ka'bah di Mekah. Menurut istilah, terminologi, fikih atau syariat, umroh adalah aktivitas ibadah dengan mengunjungi Ka'bah untuk tujuan tertentu. Yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dalam syariat Islam. Berikutnya ada hukum umroh, di mana hukum ibadah umroh adalah masalah yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Dengan dua pendapat utama, wajib fardu dan sunnah muakkad sangat dianjurkan. Mazhab yang menyatakan wajib, mazhab Syafi'i dalam qaul jadid atau pendapat baru, dan mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa hukum umroh adalah wajib sekali seumur hidup bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya, sama seperti ibadah haji. Yang kedua, mazhab yang menyatakan sunnah muakkad. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat bahwa hukum umroh adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, bukan fardu atau wajib. Selanjutnya, ada syarat-syarat umroh. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, istitah, mampu secara finansial, fisik, dan mental untuk melaksanakan perjalanan dan ibadah umroh, serta menjamin kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. 5. Adanya mahram untuk wanita. Bagi wanita, disarankan didampingi oleh mahram, suami, ayah, saudara laki-laki, dan lain-lain. Meskipun kebijakan visa saat ini lebih fleksibel. Berikutnya, ada rukun umroh. Yang pertama, ihram. Niat memulai ibadah, umroh di mikot, batas wilayah yang telah ditentukan, dengan mengenakan pakaian ihram. Yang kedua, tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad. Yang ketiga, sa'i. Berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, yang diakhiri di Marwah. 4. Tahallul. Mencukur atau memotong sebagian rambut, sebagai tanda berakhirnya rangkaian ibadah umroh. Bagi laki-laki, mencukur habis rambut botak lebih utama. 5. Tertib. Menjalankan semua rukun tersebut secara berurutan, tidak boleh ada yang terlewat. Macam-macam umroh. Berdasarkan syariat Islam, umroh dibagi menjadi 2 jenis utama yang berkaitan dengan ibadah haji. Yang pertama, umroh mufrodah. Ini adalah umroh yang pelaksanaannya tidak terkait dengan ibadah haji, dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, kecuali pada hari Arafah, Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik, meskipun pendapat ulama bervariasi. Umroh mufrodah sendiri dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, umroh wajib. Ibadah umroh pertama kali yang hukumnya wajib ditunaikan sekali seumur hidup bagi yang mampu, menurut pendapat sebagian besar ulama seperti mazhab Syafi'i dan Hambali dalam qaul jadidnya. Yang kedua, umroh sunnah atau mustahab. Umroh yang dilakukan lebih dari sekali setelah menunaikan umroh wajib yang pertama. Tujuannya untuk meraih pahala berlipat ganda. Selanjutnya, membahas nilai-nilai akhlakul karimah. Yang pertama, kejujuran dan amanah. Berkata dan bertindak jujur, serta dapat dipercaya dalam setiap amanah. Yang kedua, kasih sayang dan empati. Menunjukkan rasa kasih, belas kasihan, dan kepedulian kepada sesama. Yang ketiga, sabar dan bersyukur. Mampu bersabar dalam menghadapi kesulitan dan bersyukur atas nikmat yang diberikan. 4. Tawadu, rendah hati. Memiliki sifat rendah hati dan tidak sombong. 5. Tanggung jawab. Menyadari dan menjalankan kewajiban serta tugasnya dengan baik. Yang keenam, sopan santun. Berbicara dan bertindak dengan sopan dan santun. 7. Ikhlas. Melakukan perbuatan baik semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk pujian. 8. Tawakal. Berserah diri kepada Allah setelah berusaha sekuat tenaga. 9. Tolong menolong. Suka membantu sesama tanpa memandang latar belakang.